Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saat ini saya berada tepat di depan Jembatan Kutai Kartanegara. Saya akan mengeksplorasi budaya Kutai di Tenggarong dan juga Desa Kedang Ipil. Sebuah desa yang masih menjaga adat istiadat dan tradisi dari Kutai. Tapi sebelum perjalanan saya, saksikan sebuah tayangan tentang kehidupan masyarakat Kutai yang berada di pinggiran Sungai Mahakam. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar yang membelah Provinsi Kalimantan Timur. Sungai ini ikut menopang kehidupan penduduk di desa-desa kecil yang ada di hulu, hilir, dan sepanjang anak sungainya. Masyarakat Kutai yang hidup di tepian Sungai Mahakam biasa menggunakan transportasi sungai berupa perahu tradisional atau yang lebih dikenal dengan jukung, atau perahu bermotor yang dikenal dengan nama ketinting sebagai alat transportasi utama. Kota berair, semboyan inilah yang menandakan aktivitas perekonomian mayoritas penduduk sebagai nelayan dan pedagang sembako. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terdapat yang namanya Kecamatan Muara Muntai, yang dimana aliran sungai dari Muara Muntai ini termasuk adalah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian aktivitas perekonomian masyarakat suku Kutai ini banyak adalah nelayan, kemudian juga pedagang sembako, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Kecamatan Muara Muntai ini. Tepian Sungai Mahakam juga dimanfaatkan oleh tidak hanya masyarakat Samarinda, tapi juga wisatawan sebagai tempat untuk bersantai khususnya pada sore hari. Menikmati panorama senja di tepi Sungai Mahakam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya. Dengan pemandangan Jembatan Kutai Kartanegara dan sebuah pulau kecil, Taman Wisata Pulau Kumala menambah keindahan panorama sungai di Mahakam. Pemirsa, sekarang saya berada di depan Museum Mula Warman. Di sini banyak sekali benda-benda peninggalan yang bersejarah yang memang berasal dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Seperti apa? Ikuti terus saya ke dalam. Assalamualaikum Pak Pangeran. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah Pak Pangeran. Alhamdulillah. Terima kasih nih atas waktunya nih. Saya melihat seluruh kompleks dari Museum Mula Warman ini ada sesuatu yang unik. Begitu melihat, wah singgasana yang luar biasa. Bisa diceritakan tentang singgasana ini Pak Pangeran? Ya, singgasana yang berlambang kuning ini adalah merupakan lambang kerajaan kita sendiri. Dan singgasana ini adalah merupakan tempat sejarahnya penabalan sultan. Penabalan Sultan. Ya, sultan dinabalkan di atas Tingil. Ini merupakan satu lambang daripada kesultanan sendiri. Zaman kerajaan terdahulu sampai sekarang itu dilakukan. Dan kalau sampai sekarang ini mungkin digunakan salah satunya kalau ada festival Ero itu tadi sendiri, Pak Pangeran. Kalau festival Ero memang harus kita lakukan di sini. Tidak boleh dilakukan di luar areal yang telah ditetapkan seperti sejarah ini. Karena Stinggil ini harus dibangun berhadapan di sebelah timur dan di depannya harus ada Sungai Mahakam. Oh, jadi mengarahnya harus ke sebelah timur. Ke sebelah timur, Iya. ke Sungai Mahakam. Jadi sehingga merupakan satu bagian daripada adat istiadat kerajaan seperti itu. Nah, sejak tahun berapa ada di sini nih Pak Pangeran? Museum ini keraton ya, keraton peninggalan sejarah ini adalah merupakan sejak tahun dibangunnya 1935 dan ditempatkan tahun 1936. Dulu museum ini adanya kerajaan dulu bangunnya di keraton yang lama, keraton kayu. Keraton kayu ya. Ya, dia 1935 dibangun, 1936 ditempatkan di sini. Ditempatkan sini. Semua historisnya ada. Stinggil ini merupakan lambang untuk penambalan sultan sendiri. Nah, Pak Pangeran, banyak sekali yang bercerita pada saya bahwa Tenggarong itu disebut sebagai kota raja. Itu maknanya seperti apa, Pak Pangeran? Ya, permintaan masyarakat karena ini adalah merupakan raja yang tertua.
maka masyarakat mengharapkan ini menjadi kota raja. Itu sejarah. Ya, semacam ibu kota lah ya. Ya, sebagai ibu kota. Sebenarnya ibu kotanya Tenggarong. Tapi masyarakat tahunya ini mendambakan ini kota raja gitu. Kota raja. Oh, begitu. Nah, Sultan menyetujui juga apa yang diminta oleh masyarakat. Karena Sultan adalah pemegang adat. Nah, jadi apa yang diminta oleh masyarakat, beliau tetap mengacu kepada apa permintaan dari masyarakat. Jadi kota raja ini adalah permintaan dari masyarakat. Permintaan masyarakat diakomodir oleh raja. Sultan kerajaan. Nah, yang menarik juga itu apa ya itu Pak Pangeran? Lambang atau Oh, ini kayaknya banyak di mana saya temui gambar dan bentuk arca seperti ini. ya kalau kita kesultanan ya dalam bahasa ini lembuswana. 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 Lembuswana ini boleh dikatakan dari benda yang bermacam-macam aneka seperti bertaji bukannya ayam, Oh, ada bertaji. belalai bukannya gajah, bersisik bukannya ikan, bersayap bukannya ayam. Ini makna. Ada maknanya. Makna secara tersendiri. filosofi. Oleh karena itulah kami menyebutkan ini adalah merupakan satu maskot daripada kerajaan kita adalah Lembuswana. Lembuswana. Ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan satu persatu secara filosofi, maksudnya apa itu? Kenapa belalai, kenapa bertaji dan bersayap itu? Ya boleh dikatakan kalau bertaji ini kan itu suatu kemampuan, keberanian daripada Keberanian, kekuatan. suku kita itu sendiri. Berlalai ini kan memberikan pandangan hidup kepada masyarakat, bagaimana pencium baunya, supaya bagaimana masyarakat itu bisa mensejahterakan diri sendiri gitu. Jadi kalau bersisi bukannya ikan itu ya boleh dikatakan ini adalah lambang kehidupan masyarakat. Oh, kehidupan dan kesejahteraan. Nah, mungkin ya. karena di Sungai Mahakam ini adalah mengalirnya berbagai macam binatang ikan yang ada di sana. Saya kira itu merupakan satu filosofi yang sangat dihargai oleh Yang Mulia Sultan terdahulu sampai sekarang. Gitu. Jadi itu merupakan sebuah perlambang semuanya ya. Iya, Dari mulai punya makna tersendiri. keberanian, kegigihan, perjuangan, iya. untuk kesejahteraan dan sampai Saya ke kira sisi seperti ekonominya itu. ya Iya. semuanya. Nah, mungkin sedikit terakhir lagi nih Pak Pangeran. Ya. Bagaimana sampai saat ini ya kan sudah beratus-ratus tahun ada kerajaan ya Kutai ini menjaga hubungan yang harmonis antara baik kerajaan, lalu ada pemerintahan daerahnya dan masyarakat itu sendiri sampai saat ini. Ya, untuk mengharmoniskan antara raja dengan masyarakat dengan pemerintah, ya salah satunya adalah event Erau itu tadi. Festival Erau. Event Erau itu adalah merupakan tidak mengenal mana raja, mana masyarakat, menyatu. Menyatu. Jadi rakyat dengan raja itu bersatu, bersukaria. Bersukaria dengan bermacam-macam aneka ragam kegiatan. Ada festival budaya, tari-tarian. Malahan kita sekarang ini mengundang kepada negara-negara luar untuk mengenalkan kepada masyarakat kita inilah budaya-budaya yang dimiliki oleh negara-negara yang lain. Pak Pangeran, Ya. sebelum acara Festival Erau itu sendiri, apakah ada sebuah kegiatan atau upacara dari masyarakat Kutai itu sendiri? Itu memang dari sejak zaman Sultan terdahulu ada satu desa yang merupakan pengabdian dirinya terhadap kita, kerajaan Kutai, yaitu Desa Kedang Ipil. Kedang Ipil. Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun. Ya. Itu dari zamannya Sultan Sulaiman sampai kepada Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Salihuddin Nunda ini tetap menggunakan itu. Karena kerajaan dulu tidak boleh merubah-rubah, belian yang kita ambil adalah Desa Kedang Ipil. Itu merupakan satu kebanggaan dari kita, satu-satunya masyarakat Kutai yang sampai sekarang masih bertinggal di sana. Oh, jadi memang asli masyarakat Asli orang di Kutai sana. asli di sana. Jadi mereka turun-menurun, anak cucunya bergantian untuk meneruskan generasi beliau mengikuti acara sakral yang ada dilakukan di keraton. Jadi secara tidak langsung pelestarian budaya terjalin kuat ada di Kedang Ipil itu. Di Kedang Ipil itu merupakan satu bagian daripada acara sakral Erau yang dilakukan setiap tahun. Dan itu jadi salah satu bagian yang sangat penting justru Sangat ya. penting ya. Oh, kayaknya menarik sekali nih Pak Pangeran. Saya Ya. ingin segera ke sana tuh kayaknya. Saya harapkan supaya lebih abdalnya datang ke sana. Terima kasih sekali Pak Pangeran. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ya. Setelah ini saya akan segera ke sana. Oke. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan mengeksplorasi budaya Kutai di Kedang Ipil. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.